terkait kecelakaan maut antara Kopaja dengan pengendara motor yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Di mana ada? Surat mana? Surat Surat mana ditilang? Surat mana? Udah bilang. Ditilang ngapa? Makanya saya protes. Kemarahan sopir Kopaja bernama Muslim ini bukan tanpa sebab. Muslim tidak terima bila polisi menilangnya di dalam terminal Blok M Jakarta Selatan dan bukan di jalan raya. Turun. Mana tilangannya? Maksudnya di dalam. Kamu mana tilangannya kalau udah Enggak apa-apa, dah ke saya. Saya protes bukan sama bapak, sama polisi. Taunya? Enggak, tilangannya mana? Kontrol gesep apa? AJR, disuk. Semua yang ada di dalam terminal bukan polisi. Saya dibilang sama polisi masih di dalam terminal, itu masalahnya. Tolong dicatat, Perdebatan sengit ini terjadi saat petugas Dishub dan kepolisian melakukan pemeriksaan kelayakan jalan dari Kopaja serta angkutan umum lainnya. Selain kelayakan kendaraan, target pemeriksaan ini juga menertibkan sopir yang melanggar rambu lalu lintas serta berkendara ugal-ugalan. Berapa kendaraan bus yang ditindak? Ada sekitar 10 yang ditilang, yang di BAP. Dari jajaran Cakra, dari polisi ada berapa? 20. Ada 20. Untuk pelanggaran rata-rata apa, Pak? Pelanggaran ada SIM habis masa berlaku, lanjut kelengkapan surat-surat, juga kelayakan jalan, termasuk kelengkapan kartu pengenal pengemudi. Jadi untuk menghindari sopir tembak, kita lengkapi dengan surat kartu tanda pengemudi. Sejauh ini ada yang ditemukan. Petugas menggelar razia usai kecelakaan maut terjadi antara bus Kopaja yang menabrak seorang pengendara motor di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan di Jakarta dan sekitarnya. Dari Jakarta, Robin Fedi TV One mengabarkan. Ya, harapannya ini tidak hanya musiman ya Rendra, tapi terus dipantau ketat mulai dari kelayakan jalan, sikap pengemudi yang ugal-ugalan dan sebagainya. Keselamatan penumpang harus jadi utama ya. Betul. Dan informasi berikutnya, pemirsa, polisi secara resmi telah menetapkan sopir Kopaja pelaku tabrakan di Warung Buncit, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Ya, saat ini pelaku bernama Budi Wahyono masih menjalani serangkaian proses penyidikan polisi. Sulbar dan berhasil mengambil sejumlah barang berharga milik seorang perwira polisi. Setelah melarikan diri selama 4 bulan, Sapri, pencuri yang berkedok sebagai peminta sumbangan masjid, akhirnya dibekuk. Tersangka telah menggasak laptop, handphone, dan juga emas milik Ibtu Himawati di ruang bendahara Mapolda Sulselbar. Tersangka langsung digelandang ke Mall MTC Karebosi, Makassar untuk menunjukkan tempat menjual sebagian hasil curiannya. Polisi juga membekuk Saifullah yang dituduh sebagai penadah barang curian. Saudara, ada 2 remaja bertato yang tertangkap tangan saat membobol sebuah warung di Tangerang, Banten. Warga yang kesal ini justru mencubiti dan menjewer kedua pelaku hingga meringis kesakitan. Belasan warga nyaris menghakimi 2 remaja yang tertangkap saat berupaya membobol sebuah warung di Jalan Legok, Tangerang, Banten, Kamis malam. Mereka yang geram akhirnya menjewer dan juga mencubiti tato seorang pelaku hingga meringis kesakitan. Ya, buat ciri nih. Jangan dia begitu. Sebelum beraksi, keduanya masuk warung dengan merusak pintu. Namun aksi mereka ketahuan pemilik yang sedang beristirahat karena mendengar ada suara orang di dalam warung. Agar tak lolos, pemilik warung langsung berteriak hingga warga berdatangan. Ini tadi cuma berdua doang itu? Berdua itu mah langsung ketangkap basah di dalam. Lagi ngapain ya, Pak? Atau lagi nyongkel. Usai dicubiti dan dijewer, keduanya diserahkan ke polisi yang menggiringnya ke markas Polsek Pagedangan untuk diproses secara hukum. Yuda Hendrawan melaporkan dari Tangerang, Banten. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun diduga menjadi korban penculikan usai sepulang sekolah di TK Putra Setia, Senen, Jakarta Pusat. Dari rekaman kamera CCTV terlihat korban dibawa oleh 2 orang wanita yang datang ke sekolah korban. Dugaan penculikan seorang siswa taman kanak-kanak ini baru diketahui sang ayah saat menjemput putranya, Muhammad Izari Rafasya, yang bersekolah di TK Putra Setia, Kramat Sentiong, Jakarta Pusat.
Sang ayah seketika syok karena tidak mendapati putranya di sekolah, padahal seluruh siswa sudah pulang ke rumah. Dugaan penculikan langsung muncul dan mengarah pada seorang wanita yang diduga adalah ibu kandung korban sendiri. Dari hasil rekaman CCTV terlihat jelas dua wanita berjilbab yang menjemput Rafasya di sekolah. Iya itu yang ditutup wajahnya. Perawakan dia pasti dia tahu. Kepada polisi, sang ayah mengaku jika wajah salah satu wanita yang terekam kamera CCTV mirip dengan istrinya yang kini sudah pisah rumah dengannya. Mamanya. Mamanya, ya Budu ya. Mamanya kan itu, jadi yang kita tahu tadi Bu Kokom bilang itu mamahnya, terus kepala sekolah juga bilang itu mamahnya, dan tadi teman saya itu Bu Tati sepintas lalu jalan, dia melihat sendiri katanya lagi dibujuk, katanya ada nenek di Surabaya. Polisi tetap melakukan pencarian guna memastikan apakah korban benar-benar di bawah sang ibu atau justru diculik wanita tak dikenal. Peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para orang tua agar masalah keharmonisan suami istri tidak membuat anak menjadi korbannya. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Sesosok mayat bayi laki-laki Kamis yang ditemukan warga di Kali Ciluar Kota Bogor, Jawa Barat. Diduga bayi ini sengaja dibuang orang tuanya yang tidak menghendaki kelahirannya. Penemuan bayi ini awalnya diketahui oleh seorang pemulung yang tengah mencari barang rongsokan di sekitar kali. Aparat Polres Bogor Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Bayi ini, saudara, diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak menghendaki kelahirannya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad bayi ini ke Rumah Sakit Bayangkari, Bogor untuk divisum. Hindari air zam-zam palsu. Pemerintah Arab Saudi memproduksi air zam-zam dalam kemasan botol. Di mana bisa memperolehnya? Kami hadirkan laporannya secara lengkap di Liputan 6 Pagi usai pariwara. Tidak ada perjuangan